Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Singa naga emas, yang telah memperoleh warisan dan ingatan dari naga emas tuannya, melihat mayat raksasa prasejarah ini, tidak bisa menahan tangis. Dia tahu bahwa ketika Tan Yun menjadi Hongmeng Supreme, ada 4 klan dewa yang sangat setia. Keempat dewa ini adalah klan naga emas, klan naga iblis, klan dewa raksasa prasejarah, dan klan dewa raksasa liar. Tan Yun melompat dari kepala singa dewa naga emas, dengan gemetar membelai tengkorak raksasa prasejarah, air mata mengalir di pipinya yang sedih, dan berkata, "Kamu tidak akan mati sia-sia. Suatu hari, aku akan membantumu, membalas dendam." Setelah itu, Tan Yun melompat ke kepala singa naga emas, menyuruhnya lebih jauh ke dalam jurang. Pada bulan berikutnya, Tan Yun masuk lebih dalam 15 juta mil lagi. Semakin dalam kedalaman, semakin luas area jurang. Selama sebulan ini, singa dewa naga emas dan Tan Yun menangis sepanjang jalan. Karena dalam perjalanan 15 juta mil, Tan Yun menemukan puluhan ribu tulang dewa raksasa dan dewa raksasa liar. Aum! Tiba-tiba, singa naga emas mengeluarkan auman yang dipenuhi dengan kesedihan yang tak ada habisnya. Tiba-tiba, ia membawa Tan Yun seperti kilat emas, menuju jurang maut. Setelah beberapa napas, mengambang di tepi danau hitam yang menggelinding di jurang. Sebelum Tan Yun bisa melihat pemandangan di depannya, bau darah yang kuat dan menyengat keluar. Tan Yun melihat ke bawah, menatap kabut hitam yang mengepul, dan menemukan bahwa ada danau darah di bawah kabut hitam. Darah merah memancarkan bau darah kuno yang tajam, yang dikeluarkan oleh kabut hitam yang mengepul. Tan Yun telah mencapai titik terdalam dari jurang maut, dan kabut hitam yang memenuhi seluruh jurang maut keluar dari danau darah. Tan Yun tiba-tiba menjadi waspada, mengamati sekeliling dengan seksama dan menahan napas, dan menemukan di utara danau darah, ada 2 danau lagi dengan ukuran ratusan meter. Air danau yang keruh memancarkan suasana prasejarah, dan memancarkan kesedihan yang tak terlihat. Tan Yun tidak tahu apa yang dia pikirkan, dia gemetar di bawah binatang singa, dan berjalan menuju danau yang dipenuhi kabut hitam. Setiap kali dia melangkah, tubuhnya bergetar dan semakin kuat, dan ada air mata di matanya. Karena dia tahu bahwa danau itu adalah air mata para dewa raksasa. Ketika dia mendekati tepi danau pertama, dia berjongkok, menjulurkan jari, dan dengan ringan menyentuh kesedihan danau. Tiba-tiba, ada raungan kematian di langit. Raungan yang berisi pembunuhan yang menentukan dan tidak ada penyesalan tampaknya berubah di udara, berasal dari zaman kuno. Semua dewa besar dari klan prasejarah telah memerintahkan bahwa, untuk melindungi benua hukuman surgawi, dan untuk melindungi kehidupan terakhir dari reinkarnasi Tuan, kita harus membunuh anjing-anjing dari Maha Guru sumber dan kekacauan tertinggi. Pertempuran hari ini, bahkan jika aku mati, mereka harus melindungi benua hukuman surgawi dan melindungi Tuan kita. Mendengar ini, Tan Yun menangis, suaranya terlalu familiar. Karena ini benar-benar suara dewa prasejarah, dan danau ini adalah air matanya. Keabadian, aku tuanmu, aku di sini, di mana kamu? Tan Yun melihat kabut hitam di atas kepalanya dan berteriak. Keabadian adalah nama dewa prasejarah. Immortal, aku di sini, aku adalah tuanmu, teriak Tan Yun keras-keras. Namun, lama sekali tidak ada yang menjawab. Manusia sialan, kamu dan singa kecil, beraninya kamu masuk ke alam dewa. Suara kemarahan yang menghina terdengar, tanah bergetar tiba-tiba, dan tanah abu-abu gelap beberapa mil di belakang Tan Yun mulai runtuh menjadi jurang hitam pekat yang lebar. Suara laki-laki yang penuh dengan niat membunuh datang dari selokan lagi, hari ini dewa akan mencabik-cabikmu. Begitu kata-kata itu jatuh, raksasa berwarna darah dengan panjang 1000 meter naik ke langit dari selokan, tergantung di kehampaan.
Itu ditutupi dengan sisik merah darah seperti sisik naga. Ia memiliki 6 pasang kaki panjang, ekor raksasa bersendi yang panjangnya lebih dari 100 kaki, bengkok di bagian belakang, dan penyengat sepanjang 3 kaki yang sedikit melengkung di ekor raksasa. Memancarkan cahaya hitam yang kuat. Ia memiliki sepasang mata hitam legam yang tumbuh di ujung depan punggungnya, seperti dewa kematian yang menatap Tan Yun dan singa naga emas. Itu monster kalajengking, memancarkan nafas tahap kelima dari tahap awal, jelas ia memiliki kemampuan untuk berubah menjadi bentuk manusia. Kukunya tiba-tiba terbuka, seperti penjepit raksasa yang tidak bisa dihancurkan. Binatang monster neonatal tingkat kelima, kalajengking kuno Benlong. Ekspresi Tan Yun berubah gusar, jantungnya berdebar kencang, dan kekuatan pria besar itu tidak setingkat dengan kalajengking kuno Benlong. Tan Yun bahkan tahu bahwa pelarian hanyalah sia-sia. Kecepatan singa naga emas tidak sebanding dengan kalajengking kuno Panlong. Melarikan diri. Bagaimana cara melarikan diri? Tidak ada cara untuk melarikan diri. Jangankan bertarung, 10 singa naga emas, 10.000 Tan Yun, bukan lawannya. Tan Yun meneteskan keringat dingin di dahinya, dan dia membungkuk dan berkata, "Senior Benlong, junior ini tidak berniat menyinggung." Manusia yang licik, kamu tidak punya niat untuk menyinggung, mengapa kamu memasuki alam dewa? Kalajengking Benlong kuno melambaikan cakar raksasanya, dan berkata dengan marah, "Jika Anda memasuki alam dewa, hanya ada jalan buntu." Kalajengking Benlong kuno tiba-tiba berubah menjadi sinar merah, dan muncul di atas kepala Tan Yun dengan kecepatan yang tidak bisa ditandingi. Tan Yun menari dengan cakar kanan yang panjangnya ratusan kaki, dan menabrak Tan Yun. Cakar kanan yang ditutupi dengan sisik merah meledakkan kekosongan, menyebabkan kekosongan runtuh, dan muncul potongan-potongan celah ruang. Paum! Singa naga tiba-tiba menyelimuti Tan Yun dengan tubuh besar. Bom! Suara ledakan terdengar, ketika cakar raksasa jatuh di punggung singa naga emas, darah memercik, dan potongan-potongan besar daging terpisah. Singa naga emas meraung kesakitan, dan punggungnya memperlihatkan tulang emasnya. Di bawah kekuatan luar biasa itu, singa naga emas ditekan ke tanah, dan darah mengalir seperti air mancur di mulutnya. Seberapa kuat pukulan kalajengking kuno Panlong? Singa naga emas dipukul dengan keras dalam sekejap, dan tidak bisa bangun lagi. Hah! Kalajengking kuno Panlong tidak percaya. Tulang punggungnya masih utuh, mengapa di periode pertumbuhan tingkat ketiga begitu keras? Setelah berseru, dia menyeringai dan berkata, "Tidak peduli seberapa keras tulangmu, itu tidak berguna. Hanya beberapa pukulan dari dewa dapat menghancurkan organ dalammu dan mati." Tan Yun menatap singa naga emas yang terluka parah dan berteriak, "Pria besar, tunggu." Tan Yun masuk ke tas binatang roh di pinggangnya. Pada saat ini, kera iblis ungu yang baru saja memasuki periode kesusahan tingkat 4 tiba-tiba membuka matanya. "Penlong Guksi, tunggu, aku punya sesuatu untukmu." Suara cemas dan akrab sekali lagi masuk ke telinga kera iblis. Kera iblis pembunuh surga bergerak di kantong binatang buas, pupil raksasanya mengungkapkan niat membunuh yang mengerikan, dan berkata, "Tuan, ada apa denganmu? Biarkan aku segera keluar." Di luar tas binatang roh. Dalam keputusasaan, Tan Yun tiba-tiba menyadari goyangan tas binatang roh di pinggangnya. Tiba-tiba, wajahnya menunjukkan sedikit senyum, kepanikan sebelumnya hilang. "Kamu manusia yang rendah, penuh kebencian dan licik. Dewa ini tidak mendengarkanmu." Kalajengking kuno Panlong dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin, dan meraung, "Berhenti bicara omong kosong." Kalajengking Benlong kuno membuka cakar kirinya seperti penjepit raksasa seperti kilat, menjepit leher dan melemparkan singa naga dengan ganas. Segera, ia mengangkat cakar kanannya dan menghantamkannya dengan keras ke arah Tan Yun. Aum! Singa naga emas di tanah mencoba berjuang untuk bangun kepada tuannya, tetapi terlalu lemah untuk bangun. "Pria besar, jangan khawatirkan aku.
Tan Yun berkata, tiba-tiba menunjukkan cahaya yang ganas, membuka ikatan tas binatang buas di pinggangnya, dan berteriak, "Kera tua, bunuh untukku." "Siap Tuan." Dengan suara kasar dan gila, seberkas cahaya ungu hitam keluar dari kantong binatang roh, dan tiba-tiba berubah menjadi kera iblis pembunuh 300.000 meter. "Kalajengking sialan, kamu berani menyakiti tuanku dan kakakku. Aku ingin membunuhmu." Kera iblis pembunuh surga meraung marah, dan mengulurkan tangan kirinya yang besar, dan meraihnya dengan tangan kosong ke cakar besar yang turun. Menghadapi kemunculan tiba-tiba kera iblis pembunuh surga, Kalajengking kuno Panlong terkejut, lalu mengambilnya, dengan mengejek berkata, "Kera percikan tingkat keempat yang telah melewati masa kesengsaraan masih mengatakan untuk membunuh dewa. Sungguh lucu." Begitu kata-kata itu jatuh, cakar raksasa Kalajengking Benlong kuno mengenai telapak tangan kiri kera iblis. Ledakan. "Ah! Bagaimana ini mungkin? Bagaimana kekuatanmu bisa begitu besar?" Kalajengking kuno Panlong berteriak kaget, dan telapak tangan kiri kera iblis pembunuh surga dengan erat menggenggam cakar raksasa. Kera iblis itu menyeringai, lengan kirinya yang kokoh tiba-tiba terbalik, kaca. Tangan kiri dengan paksa mematahkan cakar raksasa Kalajengking kuno. "Ah!" Kalajengking kuno, yang telah kehilangan cakar, menjerit, mengayunkan ekornya yang besar yang panjangnya ratusan kaki, dan dengan kekosongan yang runtuh, ia membanting kera iblis ke belakang. Ledakan. Bulu di bagian belakang kera iblis meledak, darah memercik, terlempar beberapa ratus kaki. Kalajengking kuno meraung dengan marah, tubuhnya penuh dengan kekuatan iblis, dan tubuhnya yang besar berteleportasi 500 kaki secara paralel dalam kehampaan. Tiba-tiba, ekor raksasa itu menari, dan duri hitam beracun di ekor itu berubah menjadi iblis pembunuh langit yang belum mendarat. Kera ditikam dari belakang. "Hati-hati, kera tua," Tan Yun mengingatkan dengan tergesa-gesa. "Jangan khawatir, Tuan, itu hanya kalajengking pena." Kera tua ini tidak menganggapnya serius. Setelah itu kera iblis tertawa keras, dia segera membuka mulutnya yang besar, dan taringnya yang tajam tampak sangat menakutkan. Dalam sekejap, kekosongan bergetar, dan puluhan mil celah ruang mengisi kekosongan seperti jaring laba-laba. Kera iblis tiba-tiba melonjak ke langit, tangan kanannya diputar, tongkat besi hitam sepanjang 1000 meter muncul dari udara tipis. Kemudian ia menukik ke bawah, mengambil tongkat besi, dan membenturkan kepalanya ke kalajengking kuno itu. Kemanapun tongkat raksasa itu lewat, ruang itu runtuh dengan cepat, dan kekuatan tongkat itu kuat sekali. Ketika tongkat raksasa menabrak ekor raksasa kalajengking kuno, yang panjangnya lebih dari 100 kaki, penuh retakan padat, dan darah dimuntahkan. "Ah, siapa kamu? Kamu hanya periode kesusahan tingkat 4, mengapa kamu begitu kuat?" Kalajengking kuno ketakutan dan marah, dan seketika, kekuatan kematian hitam menyembur keluar dari tubuhnya. Setelah kekuatan maut menyerbu ke ekor raksasa dengan liar, ekor itu membentuk busur, dan menariknya ke arah kera iblis lagi. Ledakan. Kera iblis menukik ke bawah dan mengayunkan tongkat. Saat tongkat besi hitam bertabrakan dengan ekor raksasa, kera iblis berteriak, dan kekuatan besar melonjak dari tongkat besi di tangannya. Tongkat di tangannya hampir pecah, dan terpental ratusan kaki jauhnya. Kera iblis melakukan salto di udara, dan setelah mendarat, boom, boom, boom. Setiap langkah menyebabkan bumi retak dan debu naik. Tangan kanan yang memegang tongkat kera iblis itu pecah, dan darahnya mengalir seperti hujan. Itu membuka mulutnya yang besar, dan taring ungu dan hitamnya sangat ganas. Dia marah. Benar-benar marah. Napasnya menjadi keras, dan kekuatan sihir bergulir keluar dari tubuh, 3 kali lebih tebal dari kabut hitam di atas jurang. Menatap kalajengking kuno, sepasang pupil raksasa dengan cepat berubah menjadi merah seperti darah, memancarkan kilau haus darah. "Oh wow!" Kera setan pembunuh langit mengeluarkan raungan. Raungan ini lebih seperti naga yang mengaum,
membuat mata kalajengking kuno mengungkapkan rasa kecemburuan. Tubuh kera iblis bergetar, dan kecepatannya melonjak. Setelah melewati ratusan kaki kehampaan, tangan kanannya memegang tongkat untuk membuat lingkaran bunga tongkat di kehampaan, dan menabrak kalajengking kuno. Kera iblis, kamu tidak akan berhasil. Dengan kekosongan yang robek, ekor raksasa kalajengking kuno menabrak tongkat raksasa yang jatuh. Bom! Kali ini, kabut dipenuhi, darah memercik, dan ekor kalajengking kuno meledak setengah. Ah, ekor dewa! Panlong menjerit kelelahan. Bom! Dalam getaran gempa besar, kera iblis menyimpan tongkat raksasa itu, mendarat di tanah, meraih setengah dari ekor yang tersisa kalajengking, dan kemudian memutar kalajengking kuno, dalam kehampaan, dilemparkan ke gunung di jurang. Batu-batu longsor jatuh. Bum bum. Kamu menyakiti kakak tertuaku, dan ingin membunuh tuanku. Kera iblis sepenuhnya memasuki mode tirani, dan terus menghancurkan kalajengking kuno di gunung yang rusak. Setelah puluhan pukulan, kalajengking kuno yang mengerang terlempar ke tanah. Pergi ke neraka. Kera iblis pembunuh langit melompat, dan kakinya yang seperti gunung menghancurkan kepala kalajengking naga kuno. Tirai tipis seluas 10 meter persegi terbang keluar dari kepala yang patah, dan kalajengking kuno yang menyusut, hampir transparan, meringkuk di tirai tipis. Ini adalah jiwa binatang itu. Kera tua, jiwa binatang berguna bagiku, jangan biarkan dia lari. Tan Yun segera memerintahkan. Mu Mengyi adalah jiwa janin yang mati, dan jiwa janin binatang, dan atribut kematian jiwa binatang kalajengking kuno adalah yang paling cocok untuk Mu Mengyi untuk memurnikan jiwa. Dan ini masih jiwa binatang di tahap awal tingkat 5, setelah Mu Mengyi memurnikan, kekuatannya pasti akan meningkat. Karena itu, dia tidak akan melepaskannya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa.